Hai teman-teman semua, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Paulina Watimuri. Dan di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Termasuk dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi atas dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, organ reproduksi laki-laki ada organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ reproduksi pada laki-laki yang pertama itu luar, itu ada penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan, yaitu memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Dan skrotum fungsinya sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam terbagi dari testis sepanjang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron, dan epididymis merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai matang. Merupakan tempat organ reproduksi dalam lainnya yaitu vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis, dan uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi laki-laki tambahan ada kantung sperma yaitu vesikulasi seminalis, tempat menampung sperma sebelum dikeluarkan. Pada dinding terdapat cairan yang mengandung fruktosa atau asam askorbat, asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Organ reproduksi tambahan juga ada kelenjar prostatat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu untuk kehidupan sperma, dan kelenjar Chopper atau bulbotralis yang menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis yaitu pertama diawali dengan spermatogonium dan menjadi spermatosit, dan kemudian membelah menjadi spermatosit atau sperma sekunder, dan menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi sel sperma. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan, organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar ada vulva, bibir besar labio mayora, bibir kecil labio minora, dan klitoris tonjolan kecil, dan orificium, uretra, lubang kencing, dan himen selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam terbagi dua, yaitu ovarium, tempat memproduksi ovum atau sel telur, dan hormon estrogen dan progesteron. Dan yang kedua itu ovidum atau tubuh falopi
untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan gerakan silia pada dindingnya. Organ reproduksi dalam lain yaitu infundibulum tuba merupakan unjung ovidum yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Selanjutnya uterus, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume uterus dapat mengembang hingga 500 kali, dan vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Dan bagaimana dengan proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Mari kita bahas tentang proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Pembentukan sel telur oogenesis dimulai dengan oogonium dan membelah menjadi oosit primer dan kemudian oosit sekunder. Oosit sekunder dan badan kutub 1 dan oosit sekunder menjadi ootit haploid ovum. Dan pada akhir proses oogenesis dihasilkan satu sel telur saja yang siap dibuahi. Sekian dari saya tentang penjelasan tentang sistem reproduksi. Sekian dan terima kasih. Shalom dan salam perawat Indonesia.